so lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian 19 Universitas Udayana. Di video kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan mengenai salah satu contoh analisis data menggunakan rancangan acak lengkap atau disingkat dengan RAL. Untuk contoh kasus yang akan saya bahas kali ini merupakan pengaruh penambahan kadar selulosa kayu terhadap kualitas kertas yang dihasilkan dengan persentase kadar selulosa yang digunakan terdiri dari 25, 30, 35, 40, 45, dan 50%. Sedangkan variabel tetap waktu pemasakan selama 2 jam. Di sini sudah terdapat data kolom perlakuan dan juga ulangan. Langsung saja kita hitung jumlah dari kedua data tersebut dengan formulasi sama dengan sum dan rata-rata dengan formulasi sama dengan average. Kemudian kita drag turun. Selanjutnya untuk total kuadrat ulangan juga sama dengan formulasi sama dengan sum dari seluruh data ulangan 1 dan enter. Begitupun dengan rata-rata untuk masing-masing pengulangan dengan formulasi sama dengan average seluruh data dan enter. Kemudian kita drag dan mendapatkan data seperti ini. Kemudian kita akan menganalisis data tersebut menggunakan data analisis yang sudah tersedia pada Excel yang terdapat pada pojok sebelah kanan pada taskbar data. Jikalau belum terinstall, kita klik file, pilih more, kemudian pilih option, pilih add-ins, dan pilih Excel add-ins. Klik go dan centang sesuai kebutuhan dan OK. Untuk menganalisis data tersebut, kita pilih data analisis, pilih ANOVA single factor, klik OK. Di sini akan muncul kolom yang akan kita isi. Pada input range, kita input data yang kita miliki dari sel perlakuan sampai ulangan. Hati-hati pada pilihan ini apakah perlakuan digrupkan berdasarkan kolom atau baris. Di sini data yang kita miliki digrupkan berdasarkan baris atau row. Kemudian untuk outputnya kita pilih pada sel mana yang akan kita input datanya pada ANOVA dan klik OK. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Dari sini kita bisa melihat bagaimana analisis deskriptif dari masing-masing data bahwa perlakuan kadar selulosa 25% terdapat 2 data dengan jumlah dan average yang kita hitung sebelumnya. Kemudian ini adalah SK atau sumber keragaman, CK atau jumlah kuadrat, DB atau derajat bebas, KT atau kuadrat tengah, F hitung, P value untuk menentukan keputusan apakah perlakuan kita itu berpengaruh atau tidak, F table 5% yang cukup untuk melakukan uji lanjut nantinya. Di sini kita mendapatkan hasil P value lebih kecil dari 0,05. Ini artinya perlakuan berpengaruh nyata terhadap parameter atau variabel yang diamati. Dalam hal ini, penambahan selulosa berpengaruh terhadap kualitas kertas yang dihasilkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana data-data tersebut dihasilkan dengan cara manual. Sebelumnya, kita akan menghitung FK atau faktor koreksi
dari masing-masing data dengan formulasi sama dengan D13. Ini adalah kolom jumlah dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data count A dari B7 sampai dengan C12 dan enter. Setelah itu kita akan mengisi data-datanya mulai dari total dengan formulasi sama dengan sum SQ, yang artinya jumlah dari seluruh perlakuan B7 sampai C12 kurung dikurangi dengan faktor koreksi dan enter. Bisa dilihat hasilnya sama. Kemudian untuk perlakuan masukkan formulasinya sama dengan sum SQ D7 sampai dengan D12. Per count A jumlah pengulangan yakni 2. Dikurangi dengan faktor koreksi. Kemudian untuk galat dapat dihitung dengan formulasi sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan. Selanjutnya untuk derajat bebas galat sama dengan count A, banyaknya perlakuan dikurangi 1. Dan total sama dengan count A, seluruh data perlakuan dikurangi 1. Kemudian untuk DB galat sama dengan DB total dikurangi dengan DB perlakuan. Selanjutnya untuk kuadrat tengah formulasinya sama dengan JK perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan. Begitupun untuk galat sama dengan JK galat per DB galat, hasilnya sama. Kemudian untuk F hitung dapat diperoleh dari sama dengan KT perlakuan per KT galat. Sebelum mengisi tingkat signifikan, kita harus mengetahui F table terlebih dahulu untuk mengetahui pengaruh nyata terhadap F hitung jika lebih besar dari 5% dan berpengaruh sangat nyata atau tidak harus lebih besar dari 1%. Formulasinya sama dengan F inverse 0,05, dB perlakuan, dB galat. Begitupun dengan F tabel 1%, hanya saja probability-nya itu menggunakan 0,01. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat signifikan, pengaruh nyata atau sangat nyata, formulasinya sama dengan if F hitung kurang dari F tabel, maka hasilnya NS. Kemudian if lagi F hitung kurang dari F tabel 1%, bintang 1 yang artinya nyata. Jika tidak sesuai dengan kedua kondisi tersebut, maka dia bintang 2 atau berpengaruh sangat nyata. Jadi dari analisis ANOVA ini kita hanya bisa menyimpulkan bahwa kadar selulosa sangat berpengaruh nyata terhadap kualitas kertas.
Tapi dalam penelitian-penelitian kita perlu memberikan rekomendasi dari perlakuan yang terbaik untuk menghasilkan kualitas kertas. Dari analisis ANOVA yang dilakukan belum menjawab perlakuan mana yang akan direkomendasikan. Oleh karena itu perlu uji perbandingan berganda diantaranya BNT atau beda nyata terkecil, BNJ atau beda nyata jujur, dan Duncan. Jadi di sini saya akan menggunakan uji BNT. Langsung saja kita copy data perlakuannya dan juga raratanya. Untuk menghitung nilai BNT, formulasinya sudah saya buat sebelumnya, jadi tinggal saya copy paste. Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan formulasi sama dengan T inverse 0,05/2 derajat bebas galat. Enter. Yang dikalikan dengan akar dari 2 KTG per R dengan formulasinya sama dengan SGRT 2 dikali KT galat per banyaknya pengulangan. Enter. Sebelum menghitung selisih dari masing-masing data, kita akan mengurutkan data tersebut dari besar ke kecil. Kita blok saja, kemudian pilih data, sort, pilih rata, kemudian pilih besar ke kecil. Selanjutnya kita akan menghitung selisih data dari perlakuan 6 50% dengan 45% dengan formulasi sama dengan rata perlakuan 6 F4 agar memudahkan untuk kita drag dikurangi dengan rata 45%. Kemudian kita lihat apakah 1,21 lebih besar daripada nilai BNT. Jika iya, maka berbeda nyata disimpulkan dengan bintang. Jika tidak, maka tidak berbeda nyata. Jadi kita simpulkan atau ketik dengan NS. Untuk data selanjutnya, kita drag saja datanya dan bandingkan dengan nilai BNT. Kemudian untuk menotasikan datanya, kita notasikan dengan huruf A pada perlakuan pertama. A terletak pada baris pertama sampai NS, yaitu baris kedua. Kemudian B sampai NS. Ini terdapat 3B dan notasikan sesuai dengan letaknya. Selanjutnya C. Di sini seluruh data C, NS, maka notasinya stop pada C dan masukkan sesuai letaknya. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba tanpa menghitung selisih-selisihnya dengan notasi yang berbeda, namun penarikan kesimpulannya sama. Kita copy saja data perlakuan dan juga rata-ratanya. Kita urutkan dari kecil ke besar. Kemudian kita hitung rata plus BNT dengan penambahan F4 untuk memudahkan perhitungannya.
Untuk yang pertama diperoleh nilai 25,92. Jadi rentang data yang lebih kecil dari 25,92 itu pasti memiliki notasi yang sama. Di sini kita isi dulu dengan A. Selanjutnya apakah 25,92 lebih besar daripada 24,7? Ya. Apakah 25,92 lebih besar dari 25,5? Ya. Apakah 25,92 lebih besar dari 27,25? Ternyata tidak. Kemudian data berikutnya 26,78. Kita tulis B terlebih dahulu. Apakah 26,78 lebih besar daripada 25,33? Ya, tulis B. Apakah 26,78 lebih besar daripada 25,5? Ya. Apakah 26,78 lebih besar dari 27,25? Tidak. Jadi sampai di sini. Karena di sini A dan B berujung sama, jadi kita cukup tulis A saja. Kemudian lanjut pada nilai di bawahnya yakni 27,41. Kita kembali ke B. Apakah 27,41 lebih besar daripada 25,5? Jawabannya ya. Apakah 27,41 lebih besar daripada 27,25? Ya. Apakah 27,41 lebih besar daripada 28? Tidak. Berarti cukup sampai di sini. Kemudian 27,58 kita isi dengan C. Apakah 27,58 lebih besar daripada ini? Ya. Apakah 27,58 lebih besar dari ini? Tidak. Ternyata C ini ujungnya juga sama, jadi tidak perlu kita tulis. Selanjutnya 29 kita tulis dengan C. Apakah 29 lebih besar dari 28? Jawabannya ya, berarti ini C. Jika kita lihat di sini terdapat perubahan nilai dari masing-masing perlakuan, di mana data terbesar diberikan tanda C, sedangkan data terkecil diberikan tanda A. Sehingga jika dibalikkan C sama dengan A, maka notasi tersebut sama.
and April showers make way for sweet May flowers, and then comes June, moon and you. March winds and April showers, romance will soon be ours, an outdoor paradise for two. March winds and April showers make way for sweet May flowers, and then comes June, moon and you. March winds and April showers, romance will soon be ours, an outdoor paradise for two. March winds and April showers make way for sweet May flowers, and then comes June, moon and you. March winds and April showers make way for happy hours and Maytime, June time, love time and you. Jadi dikarenakan hasil perhitungan dan kan berbeda, di sini saya akan menyimpulkan uji yang sama, yakni melalui notasi BNT dan juga BNJ. Pada uji ANOVA kita simpulkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap kualitas kertas, sehingga kita akan menentukan pada perlakuan mana yang paling terbaik untuk menghasilkan kualitas kertas terbaik. Dilihat dari notasinya, untuk perlakuan-perlakuan yang diikuti dengan notasi yang sama itu menunjukkan tidak berbeda nyata. Misalnya antara A dengan AB, karena sama-sama terdapat A berarti dia tidak berbeda nyata. Kemudian antara A dengan BC, jadi di sini tidak ada data yang sama, berarti antara perlakuan P6 50% dengan P4 40% dia berbeda nyata. Kemudian antara AB dengan BC sama-sama terdapat notasi B, artinya P5 45% dengan P4 40% tidak berbeda nyata, begitupun seterusnya. Jadi di sini saya akan katakan bahwa perlakuan P6 50% itu tidak berbeda nyata dengan P5 45% dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, yaitu P4, P2, P3 dan juga P1 25%. Nah, dari penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana pengaruh kadar selulosa
kayu terhadap kualitas kertas dengan 6 taraf perlakuan, yakni 25% sampai dengan 50%. Kemudian diuji dan diperoleh data ANOVA dengan hasil ternyata kadar selulosa kayu berpengaruh sangat nyata terhadap kualitas kertas. Selanjutnya, untuk menghasilkan kualitas kertas terbaik, di sini saya akan memilih perlakuan kadar selulosa 50% dengan rata 28,46, mana itu merupakan data terbaik saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini mengenai cara menganalisis menggunakan RAL dan uji lanjut beda nyata terkecil dengan Microsoft Excel 2013. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.